Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga dimanapun kalian berada bersama keluarganya masing-masing sehat walafiat ya, lahir dan batin. Oke, untuk memulai hari ini agar tambah berkah, kita berdoa dulu ya berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ya ke hari ini. Kita udah pertemuan ketiga ya, nggak kerasa ya udah minggu ketiga di mata kuliah implementasi user experience design di semester genap ini ya, tahun ajaran 2020-2021. Nah, di kelas ini saya dosen pengajarnya. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih? Kita akan lihat ya. Nah, ini teman-teman, kita hari ini mau bahas ada 4 topik yang kita bahas di hari ini, 4 subpokok bahasan. Yang pertama adalah rencana pembelajaran semester. Sebenarnya ini sudah saya simpan di Google Classroom ya. Mahasiswa sudah bisa membacanya sejak pertemuan pertama kita. Sudah saya upload di tanggal 15 bulan Februari ya. Namun mungkin bisa jadi ada hal-hal yang kurang jelas, nanti akan kita review lagi hari ini. Lalu yang berikutnya penjelasan tugas 1. Ini juga sudah ada di Google Classroom di bagian worksheet tugas ya. Minggu ke tugas ke-1 ini untuk sebenarnya harusnya udah bisa teman-teman rencanakan dari awal perkuliahan. Maksudnya untuk mencari ide-ide yang mungkin nanti akan dikerjakan di proyek UX selama 1 semester ini. Lalu ini untuk tim proyek UX-nya sudah ada ya, nanti akan kita lihat bersama. Lalu pengajuan usulan proyek UX. Nah, kemarin ada beberapa mahasiswa yang perlu mendiskusikan. Nah, hari ini kita akan diskusikan untuk hal-hal yang terkait dengan usulan judul atau topik dari proyek UX-nya. Oke, kita langsung aja dulu ya ke yang pertama ya, rencana pembelajaran semester. Oke, kita stop share dulu. Saya buka dulu kelas 4401 ya. Kita share lagi. Nah, yang ini ya, ini kita coba full screen mungkin ya. Control please. Nah, kelihatan ya, segini ya ukurannya ya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat sebenarnya di awal-awal. Kita coba lihat ke paling bawah di timeline-nya. Nah, ini yang pembukaan tanggal 15 Februari ya, sudah saya isi. Dan ini rencana pembelajaran semester. Semoga teman-teman semua sudah baca ya. Ada di sini. Kita lihat ya. Nah, ini rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah implementasi user experience design. Kodenya VSI 1K3. Nah, kita kuliahnya 3 SKS, kita ada di semester 2 atau semester genap dan tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini ini udah pernah saya jelaskan di video yang pertama banget, deskripsi mata kuliah implementasi user experience design itu apa. Nah, kita akan, ini kalau di blog nggak bagus nih tampilannya. Nah, ini mata kuliah ini mempelajari tahapan-tahapan dalam perancangan antarmuka berdasarkan pengalaman pengguna. Pendalaman keterampilan untuk membuat dokumen pengalaman pengguna diberikan dalam bentuk tugas dokumen. Nah, di tugas 1 itu ya, tugas 1 itu adalah dokumen yang dikumpulkan
dan tugas praktek. Nah, untuk menyusun dokumen ini tentunya harus ada prakteknya terlebih dahulu gitu ya. Misalnya kayak teman-teman melakukan wawancara, itu kan praktek ya di luar kelas. Secara berkelompok, jadi timnya harus berkelompok karena akan ada penilaian untuk kerjasama tim. Lalu ini pada kasus tertentu dalam bidang teknologi informasi ya, karena kita di D3 Sistem Informasi, jadi yang dibahas adalah produknya produk digital gitu ya. Jadi solusi iptek untuk membantu permasalahan yang ada di sekitar kita dengan menggunakan iptek ya, produk IT. Oke, nah di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau pencapaian pembelajaran mata kuliah ini ada yang namanya program learning outcomes. Kalau program learning outcomes ini dia ini ya, program learning outcomes. Nah, dia ini kayak keluaran dari program itu kan kita kuliahnya D3SI. Nah, keluaran dari D3SI itu adalah ini PLO 8 dan PLO 11 gitu. Jadi PLO itu apa sih? Tadi ya singkatan dari program learning outcomes gitu. Nah, ini nanti ya teman-teman baca aja ya. Saya langsung jelasin yang lebih detailnya untuk course learning outcomes. Kalau course learning outcomes ini berarti apa sih yang nanti setelah teman-teman kuliah ini apa sih hasilnya gitu ya, keluaran dari mata kuliah ini gitu ya, lebih fokus ke mata kuliah ini kalau course learning outcomes. Nah, di sini ada empat bagian. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan user experience design, user center design, UX maturity, dan memulai perencanaan dan project UX. Nah, ini yang ada di CLO 1 gitu ya, target dari keluaran keluaran mata kuliah ini. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan elemen-elemen UX, mulai dari tahap strategi plan, scope plan, structure plan. Nanti detailnya dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nah, ini diterima dulu aja informasinya. Lalu yang CLO yang ketiga, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan skeleton plan, surface plan untuk menghasilkan high fidelity UI dengan menggunakan Figma atau Adobe XD. Nah, ini tools yang nanti akan kita pakai. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Adobe XD, boleh. Nah, untuk di kelas ini, kita akan fokusnya menggunakan Figma. Nah, jadi bagi yang belum menguasai tools untuk mendesain tampilan sebuah aplikasi, baik itu mobile maupun web, kita akan pakainya Figma ya. Lalu CLO 4, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan UX testing, menggunakan nanti usability test, dan juga UX project progress. Itu ya. Nah, ini untuk assessment juga sudah saya jelaskan di video yang pertama banget ya. Teman-teman kita ada yang namanya assessment 1, 2, 3, juga ada tugas 1 sampai tugas 3. Ini prosentasenya sudah ada masing-masing ya. Yang paling besar itu adalah prosentase untuk tugas 3 dan juga assessment 3 ya. Jadi ya semakin ke depan prosentasenya akan semakin besar gitu ya. Nah, jadi tugas 1 ini prosentasenya memang masih kecil karena baru pengajuan pra proposal ya. Jadi namanya pra itu kan berarti sebelum jadi proposal gitu ya. Karena nanti akan banyak revisi lagi gitu. Nah, ini totalnya 100%. Adapun teman-teman di kelas kita melakukan quiz review, sebenarnya itu untuk menguji sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah disampaikan di kelas maupun materi yang teman-teman baca yang tidak dijelaskan detail di kelas, tapi sudah saya upload ke Google Classroom. Nah, itu teman-teman tetap pelajari juga ya. Nah, quiz review lebih kepada untuk melihat atau mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman. Terus nanti buat apa dong? Kan sama ibu dinilai. Nah, untuk nilai assessment, untuk nilai quiz ini, insya Allah nanti akan saya gunakan untuk menambah nilai teman-teman yang jatuh. Misal, tugas 1 kan nilainya 5% ya, ternyata nilai akhirnya tuh 55 gitu. Itu kan kecil banget ya. Nah, nanti
misalnya diperbaiki, setelah diperbaiki pun cuma nambah 5 poin, misalnya jadi 60. Nanti akan kita lihat kalau nilai kuisnya bagus, misalnya kita ambil taruhlah 50% dari nilai kuis. Nilai kuisnya misalnya 100, dapat diambil 50%-nya kita pakainya skala 10 aja ya. Jadi poinnya adalah 5. Nah, 5, berarti kan tadi 60 ditambah 5, 65. Mungkin seperti itu ya. Nah, ya nanti akan kita lihat ya penambahannya seperti apa. Nah, selain dalam bentuk kuis, untuk penambahan nilai, teman-teman bisa mengikuti berbagai ajang lomba. Lomba ini untuk rekognisi nilai, bisa menambahkan poin. Jadi misalnya teman-teman submit di satu jenis lomba aja ya. Misalnya nih lagi ada program kreativitas mahasiswa ya, lomba PKM. Nah, teman-teman cuma berhasil submit proposal ke lomba tersebut, ada buktinya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan tambahan poin untuk asesmen 1. Nah, itu nanti dilihat lagi kalau teman-teman ternyata terlibat di 2 skema yang berbeda. Nah, bisa jadi nanti yang nambah poinnya bukan asesmen 1 saja, tapi asesmen 2 pun nanti akan dapat tambahan poin. Berapa Bu poinnya? Setidaknya sekitar 20 poin penambahannya. Besar banget ya kalau tadi baru dapat asesmen 1 misalnya nilainya baru 55 ditambah 20 poin jadi 75. Wah, kayak gitu. Semester kemarin alhamdulillah beberapa mahasiswa banyak yang dapat penambahan nilai. Jadi nanti untuk jenis lomba atau jenis lomba maupun jenis skema lombanya seperti apa nanti akan dilihat, bisa diekvivalensinya ke mata kuliah apa. Jadi tidak hanya di mata kuliah ini, misalnya teman-teman ada mata kuliah apa lagi ya, saya nggak hafal ya, mahasiswa angkatan 2020 itu mata kuliahnya apa, karena saya bukan dosen wali jadi nggak ingat. Mungkin teman-teman punya mata kuliah apa ya, coba bisa disebutkan selain ini kuliahnya apa aja? Matdis, Bu. Matdis. Oh, ya, misal ada lomba yang berhubungan dengan matematika diskrit. Nah, nanti bisa diekvivalensi juga ke mata kuliah tersebut gitu. Nah, lumayan tuh kalau matdis kan hitung-hitungan ya. Kadang-kadang ini udah lupa-lupa juga gitu ya pelajaran-pelajaran SMA gitu. Nah, itu bisa ditambahkan poinnya. Nanti dilihat siapa yang melakukan siapa yang melakukan proses rekognisi. Itu semuanya ada di saya. Saya yang punya kewenangan untuk menentukan lomba ini bisa direkognisi ke mata kuliah apa gitu ya. Karena saya penanggung jawab lomba di Prodi D3SI gitu. Oke. Nah, semester kemarin jadi banyak yang ikut lomba, ada yang bahkan sampai dia nilai aslinya di mata kuliah UX B. Ya, nilai aslinya B. Tapi karena dia lolos di satu jenis lomba, dan lombanya tuh bikin web, sudah pasti itu melalui proses ya, udah ada interviewnya. UX-nya dipakai banget lah di situ, sehingga saya rekognisi nilainya jadi A gitu. Padahal sebenarnya di aturannya itu belum ada, tapi karena saya punya kewenangan, jadi ini saya kasih bonus udah dapat A ya untuk mahasiswa ini. Nah, untuk daftar pustaka teman-teman nanti detailnya saya akan upload di timeline Google Classroom ya. Di sini baru sedikit. Sini ada the element of UX, ada UX for developers. Lengkapnya nanti bukan lengkapnya ya, sebenarnya itu panduan referensi utama aja sih. Sebenarnya teman-teman bisa berselancar ya di internet mencari sumber-sumber yang lebih nyaman untuk teman-teman baca gitu. Dan pastikan sumbernya juga sumber yang terpercaya gitu ya, bukan yang sembarangan gitu ya. Nanti orangnya yang nulis siapa gitu kan, biasanya suka ada tuh profil penulisnya. Nah, itu perlu dilihat juga. Lalu berikutnya media pembelajaran, software kita pakai Mockflow. Mockflow atau Mockup gitu ya, ada namanya, saya nggak ingat nama softwarenya apa, tetapi itu bentuknya online, jadi teman-teman nggak perlu download ke laptopnya masing-masing, selagi bisa connect internet, itu bisa dibuat secara online dan bisa di-sharing sama teman sekelompoknya gitu. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu si A atau si B udah selesai baru si C-nya bisa ngerjain, tapi bisa saling berkolaborasi. Itu enaknya kalau yang online ya.
Di Figma juga seperti itu. Nah, ini Figma apa namanya? Sama ini juga bisa berkolaborasi gitu. Jadi bertiga misalnya nanti ada satu misalnya bikin aplikasi, kita taruh contoh yang aplikasi Gojek ya. Nah, aplikasi Gojek ini kan ada yang di sisi pelanggannya atau customer dan ada di sisi driver. Nah, jadi nanti siapa yang bagian customer, siapa yang bagian driver, nanti siapa lagi, satu lagi yang bagian kelola mulai dari login gitu ya, menu-menu utamanya gitu. Nah, itu jadi 3 orang pas tuh kan bisa dibagi-bagi tugasnya sehingga nanti hasil akhirnya di satu tempat gitu ya. Tidak perlu saling menunggu. Adobe CC ini opsional ya, tidak diwajibkan. Maze Design ini nanti teman-teman pakai pada saat melakukan usability testing. Itu masih di akhir-akhir ya, di pertemuan ke-13 kalau tidak salah. Internet ya udah pasti ya, karena beberapa tools-nya online. Nanti akan ada tools lagi di pertemuan kelima, itu baru saya informasikan di pertemuan kelima, karena terkait dengan teorinya gitu ya. Dan itu pun hanya dipakai di situ aja gitu. Kalau si Figma ini akan paling lama dipakai, beberapa pertemuan dipakainya. Kalau beberapa tools yang tidak dituliskan di sini, kenapa tidak dituliskan? Karena dipakainya hanya untuk beberapa pertemuan saja gitu. Jadi sebentar aja. Nah, berikutnya hardware laptop udah jelas ya, laptop kita masing-masing. Kalau LCD karena kita nggak di kelas ya. Tim teaching ini juga sudah diperkenalkan, ada Pak Robi, ada saya sendiri, ada Pak Patrick, dan ada Pak Pramuko. Oke, berikutnya masuk ke sini, teman-teman. Tadi kan masih ingat ya, ada 4 CLO ya. Nah, 4 CLO ini akan dibagi ke dalam 3 kelompok assessment. Jadi nanti akan ada kan assessment 3 ya, assessment 1, 2, 3. Assessment 1 itu yang diujikan apa? Yang diujikan adalah pertemuan 1, kedua sampai hari ini. Kita tidak ada assessment dalam bentuk tulis ya, tidak ada assessment tulis. Yang ada adalah presentasi dan tanya jawab. Jadi teman-teman membuat dokumen, dokumennya itu merupakan tugas. Jadi tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu bentuknya dokumen. Lalu nanti di dokumen itu kan memang ada nilai presentasi. Nilai presentasi diambilnya dari saat teman-teman melakukan presentasi gitu. Nah, presentasi ini nilainya utamanya masuknya ke assessment. Jadi mungkin saya tidak akan sering-sering mengatakan besok kita assessment ya gitu, enggak, tapi besok presentasi gitu. Nah, itu jadi presentasi itu kemungkinan besar itu adalah penilaian untuk assessment seperti itu ya. Nah, di sini nih pertemuan pertama kita udah bahas ya teman-teman, pengenalan UX, contoh-contoh penerapannya, lalu UX life cycle ya, dan UX maturity. Nah, terus perbedaan UX dan UI. Itu sudah dibahas di pertemuan pertama. Lalu di pertemuan kedua, ini tentang user experience design masih ya. Terus user center design sama UX maturity ya di sini. Oh maaf, yang tadi belum ada pertemuan pertama ya, belum ada UX maturity. Pertemuan kedua, user center design, UX maturity, dan juga apa sih platform ya, platform yang ada di dunia UX. Sama teman-teman belajar saya kasih tambahan informasi mengenai UX profesional ya, profesi apa saja yang ada di bidang UX, dan juga bagaimana sih caranya supaya teman-teman bisa jadi seorang UX profesional. Itu ada dibahas di pertemuan 2. Nah, pertemuan kita yang ketiga, ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, mudah-mudahan ini saya zoom aja lagi. Nah, pertemuan yang ketiga ini, hari ini kita akan membahas mengenai proyek user experience dan juga dokumen kelengkapan proyek. Nah, ini nanti saya akan jelaskan tentang tugas 1 ya. Nah, ini bentuknya tugas 1, lalu yang dinilai adalah keberhasilan melakukan pengajuan usulan UX. Jadi nanti proyek UX yang teman-teman buat itu belum tentu final gitu ya. Jadi nanti akan saya evaluasi kelayakannya. Layak nggak sih jadi proyek UX? Kalau misalnya belum layak, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi saya memberikan tambahan atau bisa jadi saya memberikan usulan judul lain seperti itu. Karena misalnya saya udah mikir gitu ya mau ditambahin apa lagi gitu. Kayaknya
nggak cocok misalnya ya, kalau mau ditambahkan malah seolah-olah jadi over scope-nya jadi terlalu luas misalnya gitu ya. Nah, jadi nanti akan saya berikan dua kemungkinan, apakah masukan atau usulan judul lain gitu. Nah, ini akan kami evaluasi, semoga hari Senin depan itu sudah dapat, udah fix gitu ya teman-teman, bikin apa gitu, apa judul proyeknya apa itu udah dapat finalnya di hari Senin insya Allah. Oke, berikutnya, nah di pertemuan yang keempat, nah di sini ada tulisannya sih asesmen 1, tapi kita tidak tuliskan pertemuan 4 ini adalah asesmen gitu, enggak. Ini penilaiannya asesmen 1, nah ini 4S asesmen 1 ya. Di sini adalah presentasi ya, makanya di sini saya tulisnya problem full online problem based learning. Sama mulai dari pertemuan ketiga ini sudah masuk ke problem based learning karena memang teman-teman menemukan sebuah masalah atau bahkan mencari masalah dan memberikan solusi yang tepat dengan produk digital seperti apa. Sampai pertemuan keempat ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan masuk ke pertemuan yang kelima. Nah, ini kita udah masuk ke CLO yang kedua, yaitu mengimplementasikan mengimplementasikan elemen-elemen UX. Nah, jadi tadi kan dibagi dua ya, CLO 2 sama CLO 3. CLO 2 ini tahapannya mulai dari strategi, scope, dan structure. Nah, ini langsung jadi pertemuan 5 udah bahasnya tentang strategi plan. Strategi plan itu ada apa aja sih? Nanti kita akan bikin produk objektifnya apa, strateginya bagaimana, lalu segmentasi usernya, terus nanti ada lagi yang disebut dengan empathy map, ada user persona, ada skenario user gitu ya, dan masih berlanjut sebenarnya yaitu user journey map, tapi karena pertemuan kelima tidak memungkinkan materinya sampai situ, user journey map-nya masuk ke pertemuan di 6 ya. Nah, nanti akan kita lihat lah kalau misalnya memungkinkan di 5 ya, saya akan sampaikan user journey map di pertemuan kelima. Nah, di sini ada satu tools yang nanti akan teman-teman pakai. Namanya itu ada dua pilihan, bisa pakai Extensio atau pakai UXpressia. Itu tools untuk membuat user persona, customer journey map, udah itu aja. Empathy map juga kayaknya ada nggak ya? Saya lupa sih. Nanti akan saya tuliskan lagi ya detailnya di Google Classroom, di timeline-nya. Berikutnya yang keenam ini kita masuk ke scope plan. Scope plan itu ngapain? Nah, kita di sini kalau teman-teman masih ingat mata kuliah RPL ya, yang mengidentifikasi kebutuhan user. Nah, disinilah tempatnya teman-teman mengidentifikasikan kebutuhan user sama konten mana saja yang nanti akan jadi prioritas teman-teman untuk ditayangkan atau ditampilkan di aplikasinya nanti. Nah, maaf kembali ke pertemuan kelima. Nah, jadi teman-teman misalnya kan sekarang nggak akan sempat ya untuk melakukan wawancara, tapi teman-teman sudah mulai menyusun lah. Jadi sekarang mungkin informasi yang didapat ada dua kemungkinan. Bisa jadi teman-teman sudah pernah melakukan wawancara, jadi sudah dapat data. Jadi pertama saya ulang lagi. Untuk mendapatkan latar belakang masalah, teman-teman itu kan punya dua cara ya. Bisa menggunakan data primer, bisa data sekunder. Kalau data primer, teman-teman yang terjun langsung, teman-teman melakukan survei, observasi, wawancara gitu. Tapi kalau data sekunder, teman-teman cukup studi literatur, misalnya baca dari web berita atau web-web terpercaya atau hasil survei orang lain gitu ya, terus kita pakai, itu boleh. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sebagai latar belakang masalah gitu ya. Lalu teman-teman menyampaikan idenya apa, solusinya apa terhadap masalah tersebut. Nah, bisa jadi tadi ada yang belum melakukan yang belum melakukan tahap data primer gitu ya. Nah, itu nanti bisa dilakukan di sini di pertemuan kelima. Jadi setelah asesmen 1, teman-teman punya waktu seminggu kan? Punya waktu seminggu ke pertemuan 5. Nah, itu teman-teman punya waktu untuk melakukan wawancara dan seterusnya. Nanti dari pertemuan 5 ke 6 juga teman-teman masih punya PR untuk melakukan
proses mendefinisikan siapa sih sebenarnya calon user saya gitu ya, calon user produk saya, seperti apa sih sebenarnya yang mereka pikirkan, yang mereka katakan, yang mereka harapkan, yang mereka rasakan itu apa gitu. Nah, itu kita akan pelajari di pertemuan kelima ini. Di pertemuan kelima inilah bagaimana cara kita memahami siapa calon atau target dari user produk kita gitu. Nah, di pertemuan ke-6 barulah masuk ke mendefinisikan gitu ya, mengidentifikasi apa saja sih kebutuhannya. Teman-teman masih ingat nggak waktu design thinking? Nah, tahap yang ke pertemuan kelima itu lebih kepada, kalau di design thinking itu lebih kepada empathy ya, empathize. Nah, di situ. Jadi bagaimana caranya kita berempati, apa saja yang dilakukan. Nah, baru di tahap ini di scope plan itu di pertemuan ke-6 kita mendefinisikan kebutuhan user, yaitu di tahap analisis ya. Apa saja sih yang dibutuhkan, problem list-nya apa? Nah, problem list-nya apa saja itu kita tuliskan di sini. Dan nanti fungsionalitas yang problem list di pertemuan 5. Kalau di sini berarti sudah kepada lebih ke teknis ya, kebutuhan atau tujuan yang nanti mau ditampilkan di aplikasi itu apa saja. Nah, lalu pertemuan ke-7 kita masuk ke structure. Structure ini kita akan menyusun yang namanya interaction design. Bagaimana sih pola interaksi antara sistem atau produk dengan calon usernya. Nah, ini udah mulai masuk ke ini ya, perancangan arsitektur nih, arsitektur informasi. Teman-teman ingat ini kan? Pernah lihat sitemap kan ya? Bentuknya kan kayak diagram gitu. Nah, di sini kita akan membuat information arsitektur, modelnya seperti itu, hierarki gitu ya. Ada organization principle, ada labeling system. Lalu di pertemuan ke-8, nah di sini sudah masuk ke CLO yang ketiga, yaitu sama, masih elemen UX juga, tapi ini bagian skeleton dan surface plan, yaitu high fidelity prototype menggunakan Figma atau Adobe XD ya. Nah, kita di sini pertemuan ke-8 kita merancang interface-nya masih dalam bentuk masih hitam putih, bentuknya mock-up atau biasa juga disebut wireframe ya. Ini masih hitam putih. Lalu merancang desain informasinya apa saja nanti informasi yang mau ditampilkan di layar. Nah, ini pakai tools-nya itu tadi Mockflow atau mockup yang bisa teman-teman pakai secara online. Kayaknya sih mungkin teman-teman udah berkenalan ya dengan software untuk membuat mockup ya di mata kuliah RPL itu kan. Lalu pertemuan 9, nah ini masih di CLO3, yaitu pengenalan antar muka tools ya, yang pengenalan Figma. Nah, yang belum pernah pakai, ya kita nanti akan belajar juga di sini. Belajar Figma itu kayak gimana sih? Ya, Figma itu kayak gimana, terus gimana cara pakainya. Nah, itu nanti teman-teman yang tadi merancang wireframe hitam putih, nanti dengan Figma bisa dirancang menjadi colorful gitu ya. Nanti bentuk tombolnya, bentuk icon-iconnya itu semua bisa diperoleh dari Figma. Jadi ada tuh namanya material design. Nah, di situ udah ada kayak apa sih themes gitu ya, themesnya mau seperti apa, nuansa warnanya apa, teman-teman udah bisa langsung pakai dari Figma. Nah, ini nanti bentuknya udah high fidelity prototype. Kenapa disebut high fidelity prototype? Karena sudah berwarna, sudah kelihatan bentuknya gitu ya. Sudah orang kebayang banget, oh nanti tampilannya kayak gini ya. Oh sebelah sini, oh iya ini warnanya gini. Oh bentuk tulisannya, ukurannya kayak gimana, gambarnya dan seterusnya. Nah, di pertemuan ke-10 ini implementasinya dari tadi ya. Tadi kan di pertemuan ke-9 baru belajarnya ya dan menerapkan gitu. Nah, di pertemuan ke-10 ini lebih detail lagi bagaimana menerapkan prinsip UI di produk rancangan kalian. Terus ada context and uniformity, ada color palette dan typography. Nah, di sini dipelajarinya bagaimana memilih warna yang tepat, nuansa warna yang tepat untuk produk kalian. Misalnya, saya sukanya warna ungu gitu ya. Nah, warna ungu itu cocoknya sama warna apa sih? Nuansa ungunya kayak gimana gitu kan? Apakah yang
purple atau violet atau yang mana gitu ya. Nah, itu nanti kita pelajari di sini nih, sama misalnya tipografi yang sekarang yang misalnya teman-teman target usernya adalah anak-anak gitu. Tentu tipografi anak-anak dengan usia produktif bahkan dengan lansia akan berbeda ya. Nah, seperti itu. Berikutnya di sini, nah pertemuan ke-11 ini itu presentasinya dari proses yang sudah teman-teman lakukan pada 5 elemen UX tadi, strategi, scope plan, structure plan, skeleton plan, dan surface plan. Nah, sampai ke interaktif high fidelity. Nah, interaktif prototype. Teman-teman dari tahapan 5 ini nanti akan dipresentasikan di pertemuan ke-11. Lalu, nah kita masuk nih CLO 4, yaitu tentang UX testing. Nah, di CLO 4 ini nanti masih ada presentasi progres juga. Terus ada materi tentang di pertemuan ke-13-nya tentang tools dan juga metode yang digunakan untuk user experience testing ya. Lalu itu 13 dan 14. Nah, ke-15 dan 16 inilah presentasi proyek UX secara keseluruhan lengkap gitu ya, mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini nanti kenapa sih 2 minggu ya, karena namanya mempresentasikan proyeknya, proyek besar gitu ya, tugas besar dipresentasikan ya butuh waktu yang tidak sebentar gitu ya. Nanti akan ada presentasi dan juga tanya jawab. Nah, itu di pertemuan 15 dan 16. Seperti itu teman-teman untuk rencana pembelajaran semester. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang ditanyakan? Belum ada? Halo? Belum ada, Bu. Oke. Nah, kalau belum ada yang ditanyakan, kita coba stop share dulu. Kita lihat tugas 1, 2, dan 3. Tugas 1 dulu aja ya. Saya share lagi di sini. Oh, sebenarnya masih di sini juga. Tadi nggak usah ditutup. Sini ya. Oke. Nah, ini tugasnya di sini ya. Tugas. Masih. Ini ya. Assignment. Nah, ini instruksi. Nah, ini teman-teman sebenarnya untuk teks yang ada di sini ini sama isinya dengan image yang saya lampirkan di sini. Tujuannya supaya nanti teman-teman kalau butuh image-nya ya tinggal download aja ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini udah dibacakan ya. Uraian tugas, langsung aja ke uraian tugas ya. Ini studi kasus. Ini kalau tujuan tugasnya sama dengan CLO-nya ya.
tugas studi kasus yang dikerjakan. Nah, ini tugas teman-teman adalah merumuskan proyek UX dengan studi kasus berdasarkan permasalahan sehari-hari yang dicari solusinya dengan sebuah layanan teknologi informasi. Jadi, layanannya harus layanan yang ya berbasis IT gitu ya, produk digital gitu ya solusinya. Jangan sampai tidak dalam bentuk produk digital karena hasil akhirnya adalah berupa desain web atau mobile gitu ya. Nah ini sambungannya berbasis aplikasi mobile atau website gitu ya. Nah, jadi boleh-boleh aja teman-teman kalau bikin website. Kenapa seperti ini? Karena kan kita mata kuliah ini mahasiswa semester 2 dan mahasiswa semester 4. Nah, mahasiswa semester 4 itu beberapa ada yang membuat produknya dalam bentuk website. Jadi diumumkan saja seperti ini untuk kalian juga yang angkatan 2020 tidak diwajibkan hanya mobile, tetapi kalau misalnya punya idenya dalam bentuk website boleh juga ya, tidak ada larangan. Metode pengerjaannya, nah ini dikerjakan secara berkelompok, satu kelompoknya 3 orang per kelompok, tetapi ada beberapa mungkin yang berempat itu tidak masalah, tetap nanti dilihat jumlah di kelasnya, misalnya kayak kelas ini 33, sebenarnya kan bisa ya ada 11 kelompok, tetapi kemarin setelah dipertimbangkan dan ternyata memang ada beberapa yang bisa satu tim jadinya 10 kelompok. Sebenarnya keuntungannya tuh untuk kami dosennya ya, jadi memeriksanya cuma 10 proposal kan. Tapi tidak apa-apa, bisa jadi memang secara studi kasus itu dibutuhkan 4 orang gitu. Jadi yang saya lihat adalah kompleksitas dari usulan proyeknya ya. Kalau usulan proyeknya ternyata tidak layak untuk 4 orang ya, bisa jadi nanti akan berkurang gitu ya anggotanya. Jadi pastikan yang berempat ini kompleksitasnya lebih tinggi daripada yang bertiga. Nah, deskripsi keluaran tugasnya, output dari tugas berupa proposal. Jadi ini masih sebenarnya pra-proposal tugas besar ya. Jadi ini kan merupakan rangkaian tugas besar, tetapi dicicil ngerjainnya mulai dari tugas 1, tugas 2 gitu ya. Tugas 3 itu kan tugas besar. Nah, ini mulai dari cover, terus abstrak, latar belakang masalah, tujuan dan hasil yang akan dicapai, observasi kasus dan layanan sejenis, lalu penjelasan metodologi, dan juga daftar pustaka. Nah, saya akan bahas satu-satu ya. Di bagian cover, atau nanti saya bahasnya, saya lihat itu aja template ya. Nah, output tugas dikirimkan dan dipresentasikan pada dosen pengampu atau dosen kelasnya masing-masing, dan tugas dibuat dengan template yang disediakan oleh tim dosen. Sudah saya sediakan juga template-nya ya. Nah, ini teman-teman kriteria penilaiannya ada 4 poin. Yang pertama adalah 50% ide dan kreativitas. Jadi nanti akan dinilai nih ide dari usulan proyeknya seperti apa nih. Mengandung kreativitas nggak? Idenya unik nggak? Bombastis nggak gitu ya? Nah, itu 50% penilaiannya besar juga ya. Semakin unik, semakin kreatif tentunya itu yang akan menunjukkan nilai dari poin pertama ini. Lalu yang kedua adalah impact dan cakupan. Impact itu semacam ya kurang lebih dampak juga ya, dampak terhadap lingkungan. Jadi terhadap calon user gitu ya. Misalnya kalau calon usernya itu hanya anak-anak dibandingkan dengan calon usernya adalah usia produktif, tentu impact-nya akan lebih besar yang usia produktif gitu ya, karena kan pasti secara jumlah atau populasi lebih besar dibandingkan anak-anak gitu. Lalu cakupannya apakah misalnya cakupannya itu ini khusus sekolahan gitu ya. Ini bisa nih untuk nasional atau bahkan misalnya bisa juga untuk internasional kalau memang ada yang mau pakai di negara mana misalnya, itu boleh-boleh aja kok. Nah, teman-teman nanti perlu lihat kalau misalnya produknya itu ditujukan kepada calon usernya bukan orang Indonesia saja, pastikan teman-teman harus punya fitur ganti bahasa gitu ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tentunya. Lalu presentasi nanti poinnya 20% dan kerjasama tim, nah ini 10% gitu ya. Ini besar juga kan kalau misalnya satu kelompoknya
cuman sendiri, ya jelas akan hilang nih 10 poin ini, udah pasti hilang gitu. Nah, ini ada kemungkinan kalau mahasiswa yang angkatan 2019, nah ada yang memang sendiri. Karena apa? Karena itu hubungannya dengan tugas akhir ya, dengan proyek akhir untuk kelulusan, sehingga karena produknya spesifik nggak bisa berkelompok sama temannya. Jadi juga berkelompok, tapi bukan dengan kelasnya, tapi dengan mahasiswa, bisa jadi mahasiswa prodi lain gitu ya. Nah, itu lain cerita kayak gitu. Jadi di kelas kita mah kan belum ada ya, semuanya masih awal gitu ya, masih proyek 1. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, ini. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, nah selanjutnya kita bahas ini ya, proposalnya ya. Nah, teman-teman udah bisa buka halaman ini kan? Yang dari sini. Ini belum saya edit ya. Linknya beda, linknya yang benar yang dari grup ya. Yang di sini saya belum edit. Due date-nya ini tanggal 8 minggu berikutnya kan ya. Tanggal 8 tuh hari apa? Oh, kalau kalian berarti due date-nya adalah 10. Bentar ya, ini due date-nya adalah 10. Nah, gini. Nah, ini ya, teman-teman, ini langsung aja ke Canva-nya. Kalau teman-teman sudah punya akun, sebaiknya, teman-teman akunnya apa yang Canva-nya itu? Pakai akun SSO nggak? Iya, Bu. Ya, itu kan bisa dapat ini ya, dapat fitur yang pro ya. Jadi ya pro rasa gratis gitu ya. All design di sini berarti ya. Proposal. Oh, salah ya, berarti bukan yang ini, harusnya dibuka. Ini yang udah saya edit. Ini aja. Nah, di sini teman-teman kita lihat bareng-bareng ya. Ini berarti di Zoom. Nah, di sini kan tadi pas pertama kali teman-teman buka langsung aja use template ya. Jadi ini dijadikan template-nya biar sama dengan semua satu angkatan ini, bukan satu angkatan, satu program mata kuliah proyek implementasi UX design, semuanya sama. Ini teman-teman isi nanti kelasnya ya, kelas apa, lalu nama dosennya siapa gitu. Nah, ini gambar di sini, ini teman-teman bisa ganti gambarnya menggunakan branding teman-teman ya. Nah, ini misalnya ceritanya saya lagi bikin smart home gitu. Nah, berarti ini branding saya adalah smart home. Nama apa sih? Nama proyeknya. Nah, di sini ini jangan diganti ya, proyek IUXD, yang diganti adalah ini nama proyek. Nah, proyeknya berarti saya isikan smart home. Nah, nama proyek ini nanti akan jadi, kan nama proyek itu branding ya, itu akan jadi nama kelompok kalian. Jadi di Excel yang kemarin saya share ke ketua kelas, itu nanti di bagian kelompok, itu tolong diisi nama kelompoknya adalah nama brand kalian. Kayak misalnya iPhone, itu kan brand ya. Atau misalnya apalagi sih kalau brand itu ya Gojek, nah, Grab itu kan brand ya.
Nama perusahaannya kan bukan itu ya, nama perusahaannya beda dengan nama brandingnya gitu. Jadi nama proyek ini kita samakan saja dengan nama branding dan nama kelompok gitu ya. Di sini platformnya apa? Misalnya platform mobile apps atau platform website gitu. Ini namanya Jackly, Jackma, Jacksu, ini nama kalian ya. Ini kelas kalian. Ini maaf kelasnya samain ya formatnya dengan yang atas D3 SI strip 44 strip 01 ya. Nah, abstrak, kemarin ada yang tanya, Bu, abstrak itu isinya apa sih? Nah, abstrak itu merupakan resume dari latar belakang. Kalaupun bukan latar belakang, langsung aja misalnya masalahnya apa gitu ya. Latar belakang masalah intinya ya. Lalu solusinya apa? Lalu berikutnya tools yang dipakai apa? Platformnya apa? Dan terakhir adalah harapan dengan dibuatnya produk ini tuh apa harapannya gitu. Nah, jadi ada 5 poin penting yang Anda tuliskan di abstrak, mulai dari tadi resume dari latar belakang masalah, terus solusinya apa, tools yang digunakan apa, platform yang digunakan apa, dan yang terakhir adalah harapannya gitu. Jadi nanti kita akan tes kalau misalnya produknya sudah diuji oleh calon usernya sesuai nggak sama harapan mereka gitu. Nah, berikutnya ini di sini teman-teman tuliskan latar belakang permasalahan ya. Latar belakang masalahnya apa? Tadi yang saya sudah sampaikan, latar belakang masalah itu bisa diperoleh dengan 2 cara, dari data primer atau data sekunder. Data primer teman-teman yang terjun langsung, wawancara, survei, terus fokus group discussion. Pernah kita bahas di pertemuan kemarin ya, yang bagian pendefinisian masalah. Nah, itu yang teman-teman lakukan berdasarkan data primer. Kalau data sekunder, literatur review aja, teman-teman baca dari web, baca dari ya dari web lah ya pastinya mah, karena kalau teman-teman dengar itu berarti mendengar tuh adalah proses data primer berarti, karena kan teman-teman langsung mendengar dan bisa langsung nanya ke sumber datanya gitu. Sedangkan kalau dari web itu kan kita cuman baca ya, nggak bisa nanya lagi lebih detail. Nah, berikutnya itu ya latar belakang. Nah, di sini teman-teman tadi kan selain mendapatkan misalnya gini, kasusnya adalah transportasi online yang kita pakai ojek pangkalan ya. Berarti kalau sumber datanya adalah primer, teman-teman melakukan terjun langsung gitu ya ke pangkalan ojek. Nah, misalnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 10 orang pengendara ojek pangkalan, diperoleh data sebanyak 85% driver merasa kesulitan mendapatkan penumpang apabila mereka hanya menunggu di pangkalan ojek. Jadi ada angka tuh 85%. Berarti kalau 85%, nggak mungkin 85% ya kalau 10 orang. 80% itu ya. Kan kalau 85 jadi sepotong gitu ya. Mana ada sih orang setengah gitu ya. Nah, jadi sebanyak 80%, berarti kan 8 orang ya. 80% itu kan berarti 8 orang dari 10 orang merasa dia kesulitan mendapatkan penumpang kalau cuma mangkal gitu. Nah, terus selain itu didapatkan lagi data misalnya sebanyak 70% pengendara ojek pangkalan menyatakan bahwa mereka kesulitan menentukan tarif ojek gitu ya, karena tujuan dari penumpang berbeda-beda gitu ya, tujuan dan jaraknya berbeda-beda. Terus lagi misalnya kalian hasil wawancara nemu lagi sebanyak 60% driver ojek pangkalan menyatakan pendapatan yang diperoleh sangat kecil karena mereka tidak bisa mencari penumpang secara istilahnya, tidak bisa mencari penumpang secara mandiri gitu ya. Nah, mereka kan harus nunggu giliran gitu ya.
kayak gitu. Terus misalnya lagi berdasarkan hasil survei sebanyak 89% penumpang atau pelanggan ojek pangkalan berkeinginan untuk dijemput di posisi saat dia berada, gitu ya. Sebanyak 75% calon penumpang merasa tidak aman jika menggunakan ojek pangkalan, terutama di malam hari, misal kayak gitu. Nah itu pasti kalau kayak survei kayak gitu kan teman-teman udah bikin listnya kan ya. Nah itu kalau survei mah kan bisa disebar ke banyak orang, siapa saja bisa ngisi gitu ya. Kenapa angkanya bisa 89 ya? Karena mungkin jumlahnya juga nggak mungkin fix cuma 10 orang atau berapa. Misalnya ke satu kelas ini aja udah bisa dapat data banyak ya. 33 berarti kan selain anggota kelompok ada 30 orang gitu yang bisa bantu ngisi gitu. Jadi nanti teman-teman saat bikin kuesioner itu kuesionernya kalau usernya itu memungkinkan teman-teman sendiri misalnya ya di usia teman-teman sendiri sebarin. Jadi teman-teman saling melengkapin gitu, saling bantu ke kasus temannya yang lain gitu. Kamu kasusnya apa ini nih? Gue bikinnya apa namanya media pembelajaran untuk kita bisa ini nih bisa belajar programming tapi jarak jauh gitu kan. Lu kan mahasiswa pasti bisa jadi calon user juga, ya udah bantu dong ngisi kuesionernya gitu. Nah jadi kalau misalnya memungkinkan saling bantu aja dalam satu kelas ini, jadi nggak jauh-jauh kan nyari calon usernya gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau tiba-tiba ada yang nanya boleh ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya mah terus aja. Kalau ada yang mau nanya langsung speak up ya. Nah, berikutnya di sini adalah tujuan dan hasil yang akan dicapai. Di bagian ini, apa sih yang dituliskan? Yang dituliskan adalah berdasarkan latar belakang tadi, tujuannya nih mau ngapain nih? Misalnya tadi ojek pangkalan, tujuannya adalah menyediakan layanan, menyediakan platform untuk menjembatani penumpang dengan driver ojek sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan gitu. Nah, misalnya tujuannya gitu. Terus harapannya apa? Harapannya yang ingin dicapai gitu ya. Hasil yang ingin dicapai apa? Berarti misalnya satu, penumpang bisa dijemput di titik dia berada. Terus driver bisa mencari penumpang secara mandiri gitu. Driver bisa meningkatkan penghasilan gitu. Terus tadi penumpang mendapatkan tarif yang jelas di aplikasi gitu. Kayak gitu, kebayang ya? Nah, berikutnya observasi kasus dan layanan sejenis. Kalau ini berarti kompetitornya, misalnya nih aplikasi satu, kan kita bahas ojek pangkalan ya, solusi untuk ojek pangkalan. Misal ceritanya ini bukan Gojek ya, ceritanya saya mau bikin solusi untuk ojek pangkalan, tapi berbeda lah dengan yang sudah ada gitu ya. Nah, misalnya nih aplikasi satunya si Gojek, berarti kan observasi kasus dan layanan sejenis Gojek. Terus di sini Grab, di sini misalnya Uber gitu ya. Nah, ini kalau tidak salah kan ada yang nama aplikasi drive-in. Nah, misalnya saya mau bikin drive-in nih. Lalu fitur satunya apa? Fitur satu misalnya penumpang memilih tujuan misalnya. Di aplikasi satu ada nggak? Ya tuliskan ada gitu ya. Aplikasi satu ada, aplikasi dua ada, aplikasi tiga ada. Nah, adanya tuh seperti apa? Misal sama-sama ada, tetapi misal kalau di aplikasi satu itu user harus menuliskan alamatnya dengan detail gitu ya. Kalau di aplikasi dua, dia bisa selain nulis alamat bisa juga cari di peta misalnya. Aplikasi tiga bisa gimana? Jadi ada sedikit penjelasan lagi tentang keberadaan fitur tersebut. Fitur 2 apa, fitur 3, dan fitur lainnya apa gitu ya. Nah ini boleh teman-teman tambahin lagi. Ini yang dipelajari adalah produk lain ya, produk sejenis gitu. Lalu yang berikutnya adalah metodologi. Tentu yang dipakai adalah metodologinya user center design. Nah, metodologi user center design ini saya sudah pernah sampaikan. Referensinya bisa macam-macam, bisa berbeda-beda, baik itu dari Mr. Norman, dari Mr.
siapa lagi gitu ya, banyak lah. Yang jelas kalian bebas mau pakai yang mana, cantumkan gambarnya dan tuliskan referensinya juga. Ini kalian dapatnya atau kalian pakai mazhabnya siapa gitu ya. Nah, itu jangan sampai tidak dituliskan karena itu penting banget. Lalu nih step 1 ini misal teman-teman pakai dari Mr. Nielsen Norman gitu ya. Yang pertama itu adalah dia tahapnya adalah analisis gitu. Nah, di analisis nih apa aja? Bukan teori yang ditulis di sini, tapi apa yang kamu lakukan. Misalnya di tahap 1 melakukan survei dengan target responden minimal 100 orang. Survei menggunakan Google Form. Lalu yang kedua, melakukan wawancara. Tadi kasusnya ojek pangkalan ya. Melakukan wawancara kepada 5 orang driver ojek pangkalan dan 5 orang penumpang atau pelanggan ojek pangkalan. Lalu yang ketiga, apalagi ya? Tadi mempelajari produk-produk sejenis gitu ya. Terus apalagi step 2 misalnya mengidentifikasi user requirement. Nah, berarti di sini tahapnya apa? Menuliskan problem list berdasarkan tahap pertama, lalu kedua mendefinisikan kebutuhan user, mendefinisikan kebutuhan konten, dan seterusnya gitu ya. Jadi yang dijelaskan itu apa yang kamu lakukan, terus pakai tools apa gitu ya, bukan definisi ya. Berikutnya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini penting banget tadi ya, kalau teman-teman pakai data sekunder atau teman-teman tadi menggunakan gambar metodologinya dari Mister siapa gitu ya, Mister atau Mrs. siapa, teman-teman tuliskan di sini ya. Berikutnya yang terakhir ini adalah profil anggota. Nah, profil anggota teman-teman perlu tuliskan juga siapa saja, ada nama, NIM, bawahnya nih identitas apa, boleh teman-teman bebas mau tuliskan. Media sosialnya wajib lah ya, media sosial wajib dituliskan. Selebihnya kayak misalnya kalian mau menyampaikan moto kalian, moto hidup gitu ya, dan informasi lainnya yang menurut kalian dirasa penting untuk dituliskan di sini gitu ya. Oke, ini saja untuk pra-proposal, konten dari pra-proposal project UX-nya. Silahkan, ada yang ditanyakan? Bu, saya izin tanya. Oke, Hanif Ayunda, silahkan. Iya, Bu. Jadi saya mau tanya, Bu, yang tugas 1 kan juga kita ada submit, Bu. Nah, itu pakainya template ini atau kita bikin sendiri? Oke. Nah ya, untuk tugas 1 kita pakainya ini, pakai template pra-proposal ya. Jadi pra-proposal ini digunakan untuk teman-teman mengumpulkan tugas 1 kan di sini topik ya. Bentar. Gini cara lihatnya. Stream classwork. Nah, di sini kan ada tugas 1. Tugas 1 ini kan sebenarnya kan isinya sama aja kan? Nih, isi dari tugas 1 ini kan saya belum tuliskan dokumennya pakai dokumen yang mana. Nah, untuk template dokumennya pakai yang ini. Pakai yang ini. Gitu. Jadi sampai hari ini kan besok Jumat ya, saya ya nanti saya tanya lagi nih, kira-kira sanggup nggak dikumpulin Jumat? Kalau nggak sanggup dikumpulin Jumat, mungkin saya kasih toleransi sampai hari Sabtu kali ya, biar hari Minggu saya bisa baca gitu. Karena kalau harapannya hari Senin saya sudah umumkan apa sih perbaikan-perbaikannya apa, sehingga pada saat teman-teman mempresentasikan, ya memang mepet untuk kelas yang lain ya,
teman-teman setidaknya bisa ini, maksudnya ini udah ada masukan nih dari Ibu gitu kan. Nanti pada saat presentasi bukan tugas 1 saja, tapi sudah tugas 1 plus revisi dari saya. Bisa dipahami nggak? Iya, Bu. Gitu ya. Oke, berarti pertanyaannya adalah, sanggupkah kalian kalau hari Jumat dikumpulkan? Tidak, Bu. Kayaknya enggak, Bu. Sabtu Kalau dari aja saya ya. belum, Bu. Nah, ini due date-nya saya ganti Sabtu aja ya. Supaya Minggu lah, setidaknya Minggu saya harus, itu Minggu udah batas maksimal banget ya saya bisa baca gitu. Karena kan ada 3 kelas nih saya harus baca. Kalian enak masih punya waktunya rada panjang kan untuk ketemu lagi di hari Kamis. Sabtu aja ya, oke? Oke, Ibu. Oke, sepakat? Oke, Bu. Oke. Sepakat, Bu. Oke, Bu. Sepakat. Ya. Oh ya, saya tanya dulu. Untuk proyek 1 kalian jadwalnya hari apa? Rabu, Ibu. Rabu. Iya. Oh, berarti kalau Rabu mah masih punya kesempatan, udah jangan Sabtu lah, kasihan. Rabu itu kan berarti Wednesday ya, tanggal 10. Ya hari Minggu lah, nggak apa-apa lah sampai hari Minggu ya. Jadi targetnya tuh sebelum mata kuliah proyek 1 sudah ada revisi dari saya gitu. Jadi pada saat teman-teman diskusi dengan dosen di kelas, itu sudah ada final gitu ya. Kalaupun misal tiba-tiba harus ganti topik, itu punya waktu untuk ini lagi, untuk cari referensinya. Karena kan minggu depan itu di mata kuliah proyek 1 sudah masuk ke literatur review ya. Literatur review kan berarti yang berhubungan dengan judul topiknya gitu. Oke ya, udah saya ganti ya, jadi tanggal 7 Maret. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Oke, tadi gimana? Udah jelas ya? Jadi untuk tugas 1 ini, teman-teman mengumpulkan dokumennya menggunakan format yang ini, yang proposal. Lalu nanti ini untuk tugas 1, clear ya, tugas 1 ya, dikumpulkan tanggal 7, bentuknya dokumen, pakai yang proposal. Lalu teman-teman nanti kan akan presentasi di sini. Nah, di assessment 4 ini, minggu keempat ini, assessment 1 kan ya. Nah, itu teman-teman ngapain di sini? Nah, oh iya ingat ya, yang ngumpulin cuman perwakilan kelompok ya, nggak perlu semuanya ngumpulin. Yang turn in cuman perwakilan kelompoknya saja gitu. Jadi saya anggap kalau udah submit di classroom, artinya satu kelompok itu ya sudah oke gitu ya. Nanti silahkan kalau ada yang merasa anggota kelompoknya nggak kerjasama, japri aja ke WA saya ya. Terus atau tuliskan di sini di komen, private comment juga boleh, kan cuma saya aja yang baca kan ya kalau private comment di sini. Jangan di sini nulisnya tapi di private comment. Nah di sini di minggu keempat ini kan teman-teman harus presentasi ya. Nah sepertinya sih mengingat apa namanya, semester kemarin saya pernah nyoba presentasi secara sinkronus kayak gini. Ternyata beberapa kelompok itu internetnya ada yang bermasalah sehingga jadi saling nunggu gitu ya. Saya kasih waktu misalnya 10 menit presentasi atau 10 menit itu udah presentasi plus tanya jawab gitu ya. Nah, ternyata karena setting gitu ya, terus mana suaranya nggak kedengeran gitu kan, terus iya Bu ini internetnya nggak stabil, ini mati lampu gitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bikin video gitu. Jadi teman-teman satu kelompok nanti bikin video, tapi videonya wajib semua wajah tampil ya. Semua wajah tampil di rekamannya. Teman-teman bisa pakai screen recorder atau aplikasi sejenis lainnya bebas ya, mangga pakai apa saja. Yang jelas saat merecord videonya teman-teman hadir, 3 orang ini hadir semua. Kalau direkam berarti nggak nyampe 10 menit ya, cukup presentasi mah 5 menit aja lah ya, nggak usah lama-lama ya. Ya,
Ya, cukup lah 5 menit. Yang tadi yang mempresentasikan isi dari proposal ini cukup 5 menit bisa ya? Gimana kira-kira? Ya nanti kita coba lah ya, kalau ternyata lebih dari 5 menit boleh-boleh aja lah ya. Dan nanti kan saya juga nonton sendiri kan, nggak sama kalian. Nah, itu nanti dikumpulinnya di sini, di apa ini namanya, classwork yang minggu keempat, pra-proposal project UX. Ini bentuknya adalah yang dikumpulin video berarti ya, video dan dokumen hasil perbaikan. Kan tadi waktu tugas 1 saya ngasih komen tuh, ini perbaiki ini, tambahin ini, yang ini nggak usah, atau terburuknya gitu ya, ini terburuknya misalnya coba cari studi kasus yang lain gitu ya, atau misalnya saya kasih usulan coba studi kasusnya ini. Nah, kalian kan masih punya waktu juga untuk membuat itunya ya, membuat dokumennya. Nah, jadi yang dipresentasikan di sini adalah video yang sudah hasil revisi gitu, beserta dokumennya gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Nah, oke, sip. Ya, kalau sudah paham semuanya, saya mungkin masuk ke yang keempat, pembahasan keempat, yaitu tentang usulan ya. Usulan 4 ini kelas 440. Sebentar. Oh, tab. Bukan ya. Ini apa ya? Ini 4302 ini. Ini usulan judul dosen PKM. Ini 4402. Belum diisi juga nih anak-anak teh. 4402. Oh, berarti 4401 belum saya buka. Coba. 4401. Kalian udah ngisi kan ke Google Sheet-nya Bu Ine? Udah, Ibu. Sudah, Bu. Open in Google Sheet. Nah, ini ya. Halo, benarkah yang ini? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. ya, Benar, sip. Bu. Oke, nah di sini sudah semua kah ini? Atau ada yang belum nulis? Kelompok saya belum nulis, Bu. Oh, kenapa Faisal belum nulis? Masih dipikirin yang fungsinya, Bu. Oke, ya boleh. Mungkin nggak apa-apa kalau misalnya bagian fungsinya masih bingung, ditulis aja dulu mau bikin apa gitu ya, sama deskripsinya gitu kan. Jadi ada gambaran sama anggota kelompoknya siapa saja. Nanti yang ini yang 440. Meli, kemarin saya udah kirim nggak minta diisi data kelompok di Excel? Belum, Ibu. Oh, belum ya. Oke, berarti ini saya share sekarang deh. Nah, ini nanti teman-teman kan di sini sudah menuliskan. Nah, di sini kan sudah menuliskan membangun aplikasi apa gitu ya. Teman di sini spotnya. Nih, teman-teman di sini kan sudah menuliskan membangun aplikasi apa. Nah, brand-brandnya nanti tolong lapor ke Meli ya. Misalnya ini brandnya adalah Mas Ju misalnya ya. Yang ini brandnya apa nih? Skincare, ya itu kan belum brand ya kalau skincare ya. Nah, misalnya ini titipin aja. Nah, itu boleh dijadikan nama brandnya gitu ya. Nanti teman-teman lapor ke Meli, nanti Meli menuliskan di sini di bagian kelompok ini. Nah, kelompok ini misal, ini saya nggak lihat ya, yang tadi Meli apa namanya. Misalnya punya Meli namanya adalah nama aplikasi atau brandnya, misalnya nama brandnya adalah Tanyain misalnya gitu ya. Nah,
Udah, ini nama brand. Jadi nama brand itu dijadikan nama kelompok gitu ya. Tulis lagi sama siapa kelompoknya. Bisa dipahami? Ibu. Nah, sama tolong nanti Meli tuliskan juga di sini. Ini topiknya diikutkan ke lomba atau enggak ya? Nanti kalau misalnya diikutkan ke lomba, ini lomba misalnya yang punya kelompok Meli misal ya, tanyain nama ini berarti misalnya ke lomba PKM misalnya gitu. Nah, kayak gitu ya Mel ya. Oke. Ini teman-temannya ada yang tanya nggak? Kalau ini kan nggak usah, ini makan topik atau judul proyek kan udah ada di sini kan ya. Nanti saya tinggal kopas aja, saya ambil dari sini mas saya pindahin sendiri. Yang saya minta tolong teman-teman lapor ke Meli adalah brandnya atau nama kelompoknya, biar nanti Meli bantu tulis di sini, sama diikutkan ke PKM atau tidak gitu ya. Nanti dikasih keterangan, karena itu nanti saya akan lihat apakah bisa direkognisi atau tidak gitu. Oke. Oke, cukup sampai sini. Oh, ini tadi ya belum dibagikan. Ubah. Siapa saja pengaksesnya editor. Salin link. Selesai. Oke, nanti saya kirim ke Meli. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kita akan lihat ini ya, teman-teman. Kita lihat topik. Atau teman-teman mau saya kasih lihat ini dulu nggak, contoh isi dari pra-proposalnya? Mau langsung bahas ini atau mau lihat contoh pra-proposal? Lebih baik lihat contoh dulu sih, Bu. Oke, lihat contoh dulu ya. Saya lupa, saya udah kirimkan ya di sini ya. Bukan ya. Udah saya kirimkan ya di timeline-nya ya. Nah, ini ya. Nah, kita lihat yang ini deh, yang start lihat ya. Membangun aplikasi. Silahkan ya kalau ada yang mau nanya, nggak apa-apa, saya sambil ngelihat ini ya. Sambil kepoin usulan kalian. Aplikasi Masju berbasis Android. Nah, ini langsung ditulis ya, berbasis Android. Memberikan media konsultasi untuk siswa terkait materi pembelajaran di tingkat SMP, SMA, untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui penyelesaian soal. Oh, ini kayak mirip-mirip ini ya, mungkin kalau kayak bimbel gitu ya, mirip bimbel gitu ya. Siapa nih? Izo, Tengku, Sasti, sama Cut ya. Iya Ibu, tapi di situ juga ada mentor nantinya untuk setiap siswa. Jadi kalau kemarin literatur yang saya baca itu ada beberapa siswa yang memiliki penerimaan materi pembelajaran itu kurang cepat. Jadi diharapkan aplikasi dapat membantu mereka secara lebih privat seperti itu Ibu. Oke. Oh, ini review tanggal 3 Maret ini dari Bu Ine ya? Iya Ibu. Rekan beranda memberikan pilihan tingkat pendidikan jurusan. Oke.
Ya oke, nanti saya baca detail lagi ya. Yang ini, ya ini yang jelas ini memungkinkan ya secara ide ini bisa dijadikan project UX, tapi secara kompleksitas nanti saya akan pelajari lagi gitu ya. Mengingat ini berempat ya, tentu nanti perlu pembagian tugas yang lebih merata sehingga jangan sampai hanya beberapa orang saja yang lebih banyak kontribusinya. Berikutnya, membangun aplikasi penjualan atau e-commerce produk kecantikan skincare untuk lokal brand berbasis Android. Oke, ini juga sampai berempat nih. Berempat ini kira-kira kenapa sampai berempat ini? Sekompleks apakah yang ini? Sampai penjualan ini ya? Yang sudah memiliki nomor BPOM dan juga sertifikat halal. Kalau khusus produk halal menurut saya malah lebih sedikit ya. Karena yang saya tahu tidak semua produk skincare itu sudah bersertifikat halal gitu ya. Tetapi kalau BPOM bisa jadi ya produk yang diluncurkan itu pasti BPOM. Kalau halal ini akan sangat sedikit. Yang saya tahu produknya hanya sedikit gitu. Kalau misalnya memang halal gitu ya. Kalau ke produk halal. Mungkin nanti dilihat dari jenis kandungan ya. Apa sih kandungan dari produknya itu seperti apa. Ini aplikasi perpustakaan online. Perpustakaan online pengelolaan perpustakaan di tingkat SMA untuk meningkatkan siswa. Oke, ini bisa lah ini. Oh iya, satu lagi. Teman-teman kalau misalnya beberapa judul yang diusulkan itu adalah ada referensinya kayak misalnya ini dari tugas akhir atau skripsi kakak kelas misalnya itu cantumkan. Atau teman-teman misalnya saya dari tugas besar kakak kelas saya itu juga tetap dicantumkan ya nanti di bagian apa latar belakangnya gitu ya. Misalnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada tugas besar apa atau pada proyek akhir yang mana gitu ya. Nah, itu dijadikan referensi di daftar pustakanya harus dituliskan ya. Ini berikutnya aplikasi jasa penitipan, titipin aja. Berbasis mobile jasa layanan kebutuhan pokok mahasiswa, kebutuhan makanan dan bekerjasama atau kolaborasi dengan kantin mahasiswa. Oke. Oh ini ya mirip delivery service gitu ya. Apa sih kayak kalau Gojek mah apa namanya Gosen gitu ya? Mirip gitu bukan? Ya, Ibu. Oke. Ya, bisa juga bisa. Mungkin nanti teman-teman perlu juga di bagian fungsi atau fungsionalitas proyek ini atau dari bagian penjelasan dari proyek itu teman-teman tuliskan juga siapa saja calon user yang terlibat gitu ya. Jadi kelihatan kompleksitasnya kayak misalnya tadi yang ini berarti kan ini yang terlibat siapa saja yang akan terlibat di dalam sistem gitu. Misalnya yang terlibat kalau di sini siapa saja coba kelompoknya Anggun, Kevin dan Meli. Izin menjawab, Bu. Ya, mangga. Itu yang terlibat nanti ibu kantinnya atau yang punya kantin, terus nanti mahasiswanya gitu, Bu. Oke, berarti yang terlibat adalah di sini ada mahasiswa. Mahasiswa itu mahasiswa yang nitip. Iya, yang nitip. Sama nanti kita di situ juga mau buka kayak lapangan pekerjaan gitu loh, Bu, kayak buat tambahan mahasiswa. Nanti kita ada jasa buat nganterin gitu. Jadi yang udah standby gitu loh. Jadi mau titip nanti pakai jasanya kita gitu. Oh ya berarti kan di sini ada yang nitip,
itu adalah siapapun gitu ya. Berarti kan karena ini targetnya di lingkungan kampus, berarti yang nitip adalah mahasiswa. Yang dititipin itu adalah mahasiswa juga, yaitu kalian pemilik platform kan ya. Iya, Bu. Atau bisa juga kan mahasiswa di luar tim mendaftar untuk menerima titipan, bisa juga kan? Iya, Bu, bisa, Bu. Nah, Mungkin juga sama pihak apa nih, pihak kantin. Kalau pihak kantin sebagai apanya? Kenapa mereka terlibat di dalam sistem kalian? Kenapa? Kan transaksinya berarti kan sama kalian kan ya? Ini kan mirip, oh ini saya yang, maksudnya yang paling populer mungkin kayak Just Tip gitu kan ya? Just Tip. Just Tip gitu kan, berarti kan yang berinteraksi sebenarnya hanya yang nitip dan yang dititipin gitu. Sedangkan si kantin atau si merchant yang menjadi mitra, bukan merchant di mana tempat kita belanja itu kan tidak terlibat berarti sebenarnya, ya nggak? Nanti mungkin bisa dari pihak kantinnya itu, kan nanti kan yang mau nitip itu pesennya ke pihak kantinnya, terus nanti kita kayak ada fiturnya buat milih yang siap buat nganterin siapa gitu, tolong ambilin dong ke kantin ini, kayak gitu Bu, mungkin Bu, nanti. Oh, berarti kayak ini, kayak apa? Aplikasi sejenisnya itu berarti bukan yang kayak Grab Express atau GoSend ya. Aplikasi sejenisnya itu mirip GoMart, berarti kan kita belanja di merchant tertentu, lalu nanti akan ada orang yang bantu untuk mendelivery gitu kan ya? Iya Bu. Ya itu berarti nanti perlu tepat ya untuk mempelajari produk sejenisnya itu yang mana yang sejenis banget gitu ya. Oke, boleh sih secara kompleksitas, berarti ini kan melibatkan tiga mitra ya. Ada tadi mahasiswa yang menitip atau yang belanja, ada merchant, dan juga ada yang yang mengantar ya, yang antar jemput gitu. Berikutnya e-market produk handcraft. Nah ini kalau ini udah kelihatan juga nih, kalau handcraft gini kan berarti ini karena di sini pasti ada jual beli ya. Iya Bu. Ya oke. Kalau ada transaksi jual beli itu udah pasti kompleks lah. karena di situ pasti minimal melibatkan dua jenis user ya. Ada ada pembeli dan ada penjualnya gitu. Dan kalian sebagai pemilik platformnya gitu ya. Oke. Berikutnya nih siapa lagi nih? Aplikasi perencanaan keuangan berbasis Android. Solusi untuk memberikan rencana mengatasi masalah keuangan dalam kehidupan sehingga aplikasi Android kalangan mahasiswa Telkom sebagian besar itu merantau sampai kalangan bekerja maupun baru membangun suatu keluarga agar setiap orang dapat. Oke. Nah, ini targetnya siapa ini sebenarnya yang nomor 7 ini? Target penggunanya siapa? Sebenarnya lebih memprioritasin buat mahasiswa Telkom sih Bu, yang merantau dari luar pulau gitu Bu, yang ngekos. Biar lebih terjangkau gitu. Ya. Pengelolaan uangnya. Soalnya ini di sini ada tulisannya dengan kalangan orang yang sudah bekerja maupun baru membangun suatu keluarga agar setiap orang dapat lebih teliti dalam melakukan perincian. Maksudnya kenapa menyinggung membangun suatu keluarga gitu, kalau mahasiswa kan
masih jauh lah ya kasih ke mahasiswa. Maksudnya aplikasinya mungkin lebih fleksibel, jadi bisa digunain buat mahasiswa, bisa digunain buat orang yang kerja, terus bisa juga yang baru membangun keluarga gitu. Jadi nggak cuma mahasiswa doang gitu Bu, tapi lebih memprioritasinya ke mahasiswa gitu Ibu. Jadi lebih luas jangkauannya gitu. Jadi nggak cuma mahasiswa doang yang bisa menggunakan aplikasi tersebut gitu Ibu. Oke, boleh. Ini keren juga kalau misalnya kalau mahasiswa ya gitu, saya tiba-tiba kebayangnya kan mahasiswa misalnya dikirim uang sekian gitu, terus uangnya itu kan habis gitu ya, misalnya rajin lah pakai aplikasi ini, terus dikirim misal 1 juta gitu. Terus udah tanggal 28 nih gitu. Kan masih ada sisa sekitar 3 hari lagi ya ke akhir bulan ya. 28 udah habis. Padahal ya berarti kan 2 hari lagi lah, 29, 30 gitu. Besok mau makan apa gitu, uangnya udah habis. Terus ada reminder juga ke orang tua gitu. Sering gitu kan, anak Anda sudah kehabisan uang gitu, segera transfer agar dia bisa makan esok hari. Entahlah apakah idenya memungkinkan atau tidak gitu ya. Nah itu nanti tergantung hasil surveinya kan ya, hasil apa teman-teman melakukan pendefinisian masalah dan validasi masalah kepada calon usernya. Iya, Ibu. Iya, oke. Terima kasih tim 7. Yang tim ke-8 ini membangun sistem aplikasi rekam medis puskesmas berbasis web. Oke, sebentar ya sebelum lebih lanjut lagi. Di sini ada yang menuliskan sistem aplikasi. Di kelas lain bahkan ada yang menuliskan membangun aplikasi sistem informasi bla bla bla. Nah, coba kalau saya tanya, ini kan pasti pernah dapat nih di mata kuliah semester 1 kemarin. Apa bedanya aplikasi dengan sistem informasi? Ada yang ingat? Yang masih ingat? Bu, izin menyampaikan pendapat. Ya, mangga. Kalau menurut saya, kalau aplikasi itu ada interaksi antara user dengan admin atau yang pengelolanya. Sedangkan kalau sistem informasi itu, yang menggunakan atau mengelola adalah pengelola atau admin itu sendiri, Bu. Oke, boleh. Yang lain ada yang punya pendapat berbeda? Yang lain silahkan. Ilustrasinya sebenarnya gampang. Kalian pakai, oke, terima kasih ya tadi Hanif ya jawabannya ya. Tapi masih kurang tepat gitu. Ilustrasi gampangnya adalah di komputer kalian masing-masing, kalian pakai yang namanya sistem operasi kan? Ya nggak? Iya, Bu. Ya. Sistem operasi yang kalian pakai rata-rata Windows lah ya. Nah, untuk bisa, nah kayak gini, kita lagi online meet kan. Lagi online meet ini kita menggunakan apa? Zoom kan ya. Nah, Zoom ini adalah aplikasi. Atau kalian misalnya membuat laporan gitu ya. Nah, laporan itu dalam bentuk dokumen, biasanya pakai Microsoft Office, Microsoft Word gitu ya. Nah, itu adalah aplikasi. Paham bedanya? Halo, sudah paham bedanya apa sistem informasi dengan aplikasi? Ibu, mungkin saya bisa ini. Kalau mungkin Bu, kalau sistem informasi jadi wadah buat aplikasinya, Bu. Betul sekali Faiz. Jadi sistem informasi itu cakupannya luas banget. Sistem informasi itu besar. Di dalamnya itu ada aplikasi gitu. Jadi kalau kita sebut misalnya nih, misal yang ini nomor 8 ya. Nomor 8 ini dikatakan sebagai
udah jelas ya salah kalau misalnya menuliskan sistem aplikasi ya, itu udah salah. Misalnya dituliskan sistem, coba ya, coba saya lihat yang ini biar kalian bisa tahu. Bukan yang kelas ini kayaknya, kelas, iya ya kelas ini deh kayaknya. Tapi kemarin kayaknya sih udah dibenerin deh ya sistem in. Nah ini nih, ini belum dibenerin ini. Nih teman-teman bisa lihat aplikasi sistem informasi ini jelas salah besar ya. Nah, kalau aplikasi ya aplikasi saja. Kalau sistem informasi ya nggak pakai aplikasi gitu. Jadi harus fokus yang mau dipakai apa. Apakah aplikasi atau sistem informasi. Nah, jadi dari segi cakupan itu jelas lebih besar sistem informasi gitu. Anda pastikan kalau sistem informasinya tidak terdiri dari banyak aplikasi, berarti itu bukan sistem informasi. Kalau produk yang kalian bikin itu hanya untuk menyelesaikan satu masalah, itu berarti adalah aplikasi gitu. Nah, simpelnya lagi teman-teman di dalam tubuh kita, di tubuh kita ini kan ada yang namanya sistem pencernaan ya. Nah, sistem pencernaan ini mulainya dari mana? Dari mulut kan, dan berakhir di belakang gitu ya. Nah, sistem pencernaan itu panjang gitu, kompleks. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi untuk mengunyah makanan, itu adanya di mulut kita. Merasakan makanan, manis, asin, dan seterusnya. Terus nanti ada lagi bagian lambung. Nah, lambung ini aplikasi. Aplikasi untuk memproses makanan yang masuk, mencerna gitu ya, mana diapain gitu di lambung. Nah, gitu. Paham ya? Jadi kalau sistem informasi itu besar pasti, nggak mungkin kecil. Nah, sekarang kalau saya lihat di sini, nah ini rekam medis ini bisa sistem informasi atau hanya aplikasi gitu ya. Nanti dilihat fitur-fiturnya seperti apa. Kalau fitur yang ada di dalamnya itu hanya menyelesaikan satu masalah itu artinya satu rangkaian masalah. Misalnya teman-teman kemarin registrasi ya. Registrasi kan itu perwalian ya, mulai dari pilih mata kuliah, terus klik siap ACC wali, lalu di-approve sama dosen walinya, lalu teman-teman cetak KSM, dan akhirnya teman-teman bisa kuliah, ada data mata kuliahnya apa saja, dosennya siapa. Nah, itu adalah aplikasi registrasi gitu ya. Nah, sedangkan sistem informasinya adalah Igrasias gitu. Paham? Oke, gimana? Sudah pahamkah? Iya, Bu, paham. Oke, siap. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati dalam menuliskan judul di sini. Oh, saya tadi belum komen yang ini ya. Rekam medis ini bisa memungkinkan. Puskesmas kan banyak ya. Banyak juga puskesmas yang belum terdigitalisasi gitu ya. Nanti ya kalau yang saya bayangkan ini mulai dari pendaftaran gitu ya. Enggak apa namanya, pendaftaran pasien, kalau dia pasien baru gimana, kalau dia pasien lama gimana gitu ya, mau berobat, jangan sampai ngantri gitu ya, apalagi misalnya di masa pandemi gini, diharapkan kan nggak ngantri di di puskesmas gitu ya, sehingga datang tahu perkiraan dilayani jam berapa misalnya gitu, itu udah kelihatan. Atau misalnya hanya untuk mendapatkan obat saja, misalnya kayak kan ada tuh yang penyakit-penyakit tertentu yang memang obatnya harus diulang gitu. Kalau resep habis harus datang lagi. Misal kayak gitu. Atau butuh surat pengantar saja. Kalau butuh surat pengantar misal ya nggak perlu datang lah. Tinggal bukan nggak perlu datang, maksudnya daftar tapi pelayanannya pasti jalurnya akan beda kan dengan yang pemeriksaan biasa gitu. Nah, berikutnya nih ini apa? Aplikasi Belanjain. Merupakan aplikasi belanja kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya jual petani dan peternak dan untuk mengurangi kontak fisik di era pandemi. Oh, ini mirip ini ya, mirip apa? Tani Hub. Kalian tahu Tani Hub nggak? Belum tahu, Bu. Iya, nanti itu. Ya, mungkin kalian belum sampai tahap membandingkan ya. Nah, itu mungkin bisa mirip kayak gitu kan. Jadi kayak belanja online aja kan ya. Tapi fokusnya di pangan ya, ini ya, di pangan, kebutuhan pangan, petani dan peternak. Berarti kan pangan bukan hanya tanam sayuran, tapi bisa juga lauk pauk gitu ya berarti.
Oke, bagus, bagus. Nah, ya, sip. Oke, tadi kalau yang berempat siapa aja ya? Oh, ini yang puskesmas ya. Nah, ini nanti ya dilihat lagi kompleksitasnya. Terus siapa lagi tadi? Yang ini yang berempat ya. Nomor 2 sama ini. Nah, ini yang kelompok 3 ini, saya masih meragukan ya secara kompleksitas untuk berempat ini. Kalau judulnya tetap di sini, saya meragukan untuk berempat gitu. Karena menurut saya ini terlalu banyak kalau fiturnya baru seperti ini. Mungkin teman-teman perlu tambahkan lagi kompleksitasnya seperti apa sehingga meyakinkan saya bahwa ini bisa dilanjutkan dengan topik yang sudah dituliskan di sini. Gitu ya. Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan. Kemarin banyak yang pengen nanya, katanya mau dibahas hari ini saja. Masih ada waktu 10 menit lagi. Silahkan. Jangan malu-malu atuh. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Faiz. Tentang sumber data tadi ya, Bu, yang sekunder sama primer. Itu dua-duanya harus ada ya, Bu? Enggak, salah satu aja. Kalau ada dua-duanya itu lebih bagus. Ya minimal satu jenis data, satu jenis sumber data. Kalau mau dari observasi ya berarti ya udah semuanya dari hasil observasi. Tapi kalau misalnya, Bu, saya mah hasilnya dari hasil wawancara aja lah gitu. Nggak apa-apa juga. Yang penting kan yang diwawancara juga ada orangnya gitu. Kan nanti teman-teman harus mendokumentasikan ya, kalau wawancara harus direkam. Karena kan ini masa pandemi ya. Saya meyakini kemungkinan besar kalian wawancara pun online gitu ya. Nah, kalau misalnya wawancaranya offline, ya silahkan saja, tapi tetap harus ada dokumentasinya gitu ya. Nanti di assessment 2 akan dilampirkan bukti hasil wawancaranya, kalau memang melakukan wawancara dan juga survei online seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama, Faiz. Oke, yang lain gimana? Ini ada Fauzan. Gimana kelompoknya Fauzan? Aman? Aman, Bu. Oke. Jennifer. Ya, Bu. Nah, aman kelompoknya? Aman, Bu. Aman terkendali. Oke, siap. Azahra. Halo, Azahra, Indah. Ini siapa ya? Nggak ada suaranya. Ini siapa ya? D3SI4401. Nggak kebaca namanya. Andre. Ya. Andre gimana? Rosa. Tengku. Udah tadi ya. Hanif. Udah. Nabila. Faisal. Kevin. Aida. Tasya. Faiz udah ya. Velia. Sasti. Aulia. Anggun tadi udah. Hutari. Sehat. Syifa. Yolanda. Fati. Doni. Putri Adila. Ana. Cut tadi udah. Meli. Wahyu. Cindy. Dan Iwan. Oke, mungkin malu-malu ya kalau mau nanya di sini, nggak apa-apa. Kita dokumentasikan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau ada yang masih mau didiskusikan, japri aja ya. Kalau misalnya nulis kepanjangan, teman-teman boleh kirim voice note. Nanti saya dengarkan, saya komentarin, oke? Silahkan di open cam. Saya mau capture kehadiran hari ini.
Ini ada dipanggilin kenapa pada diem? Lagi pada puasa bicara. Oke, nah udah banyak juga nih. Tasya, Anggun, ayo. Cut, tadi Cut ada juga suaranya kan? Fauzan, kamu gelap banget sih. Maksudnya area ininya tempatnya gelap Bu. gitu, Enggak, bukan kamunya yang kameranya emang gelap. seperti ini, Bu. Oh. Depan yang Harus upgrade kamera ya. Hanif, tadi Hanif ada kan? Tasya, Bentar, Sasti, Bro. Cut, oke. Ya. Ya, mungkin nanti yang akan jadi tantangan buat kalian adalah saat melakukan itu ya, pendefinisian masalah ya, karena harus ketemu calon usernya gitu. Dipastikan calon usernya beneran ada gitu, bukan asumsi. Yang puskesmas tadi dekat puskesmasnya? Ada yang dekat ke puskesmas tersebut atau hanya perkiraan saja puskesmasnya? Dekat, Ibu. Dekat. Nah, kalau dekat kan enak, gampang ya. Nabila, Sasti, oke, sudah ya, sudah lumayan lengkap. Kita dokumentasikan ya. Oke. Oh ya, lah Sasti cuman kepalanya doang melayang-layang. Nggak apa-apa Sasti. Oke, saya hitung ya. Semuanya siap ya. Berikan senyuman terindahnya. 1, 2, 3. Sebentar. Belum. Kok nggak muncul sih? Bentar. 1, 2, 3. Sip. Udah selesai. Nabila, kamu baru muncul? Oke, terima kasih ya teman-teman semua untuk hari ini. Tadi untuk diskusi lebih lanjut boleh teman-teman japri ke WA karena pastinya tiap kelompok akan berbeda-beda permasalahan yang dihadapinya. Jadi nanti boleh diskusi di luar kelas. Cuman mohon maaf kalau misalnya slow respon ya. Insya Allah sebisa mungkin sudah ada respon sebelum perkuliahan hari, berarti proyek 1 tadi ya, sebelum hari Rabu ya. Oke, terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan, sehat lahir dan batin ya, tetap bahagia dan tetap selalu bersyukur ya atas apa yang kita peroleh hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan bermanfaat buat diri pribadi, buat lingkungan, dan juga bermanfaat buat banyak orang ya. Apa yang kita rencanakan di Project UX bisa memberikan manfaat untuk calon user kita terutama ya. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.